Benar. Main. Ada yang harus dihindari nggak bang? Iya, itu ada dia lagi duduk ataupun terbang, jangan ditabrak temannya. Oh, daunnya? Daun. Oh, itu pisang serikaya. Oh pisang serikaya. Iya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat yang nonton. Balik lagi di ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai bersama saya Safira. Kali ini bersama saya udah ada CEO dan founder papon.id, Abang Dimas Apriandi. Apa kabar bang? Ya baik. Kalau Safira gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja, walaupun hari ini akhir-akhir ini sering hujan ya. Sering hujan galau kayak gitu. Planning sering terbatalkan enggak. karena hujan. Jadi ya begitulah. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan ke Bang Dimas, mau ngingetin dulu nih, jangan lupa di-subscribe channel Informatika Untan dan like video ini karena nanti di akhir podcast bakal ada giveaway bagi orang-orang yang beruntung. Nah, nih Bang. Sebenarnya saya agak penasaran buat sama Abang. Abang kan baru lulus ya? Iya kan? Benar. Baru lulus. Mengapa sih Abang mau bikin startup? Kan rata-rata orang-orang kan cari kerjaan tuh yang jadi PNS kah Yang stabil, atau yang stabil gitu. Kenapa lebih milih merintis startup? Kalau untuk kenapa memilih untuk startup adalah karena sebenarnya tuh awalnya memang ditargetin untuk jadi startup sih kayak gitu. Nah sebenarnya mungkin memang takdirnya udah seperti itu ya. Jadi waktu itu sebenarnya kan kalau Papon ini sebenarnya skripsi dari Teknik Informatika kan. Jadi abang baru lulus dan ada produk juga. Terus temen tuh Bang Rian, CEO Berkabara ngajakin bisnis plan sama-sama lomba. Dan kita ambil Papon nih sebagai produknya dan kita kelola lagi gimana cara kita bisa menghasilkan duit segala macam. Nah, sorry. Aduh ini bisa tolong dulu nih dibenerin. Oke, santai dah. Sip. Nah, untuk ngasilin duit segala macamnya, setelah itu kita daftar nih. Ternyata kita lolos menjadi finalis social enterprise secara nasional. Justru awalnya karena lomba ya, bukan disengajain ya. Nah, karena pas lomba itu banyak sekali kan pelatihan dari 2 bulan, beberapa bulan kita tuh tetap diarahin segala macam. Oh, jadi gini cara buatnya startup kayak gitu. Dan oleh karena itu juga diseriusin dan jadilah Papon sampai sekarang. Itu sekitar tahun 2019. Jadi kayak lulus, wisuda, terus menang lomba sampai sekarang kayak gitu. Sampai sekarang. Oh, tadi ada Abang udah nyebut Papon kan? Berarti Papon ini apa sih? Kayaknya masih banyak yang belum tahu karena baru kan. Nah, kalau Papon itu adalah usaha sosial yang mengembangkan permainan dan teknologi digital untuk mempromosikan pariwisata dan produk lokal di Indonesia. Jadi gimana cara kita untuk ngebuat orang-orang tuh tertarik untuk belajar tentang pariwisata dan produk lokal kita. Karena kita banyak sekali potensi kan kayak gitu. Dan kalau kita ngelihat di skop yang lebih kecil lagi seperti Kota Pontianak, banyak sekali teman-teman yang masih belum tahu tentang Kota Pontianak, kayak tentang pariwisata sama produk lokal kita tuh apa. Bahkan abang sebelum ngelola ini aja abang nggak tahu sih kalau teman abang dari luar negeri atau luar kota datang sini, abang bawanya ke kafe dan bahkan mungkin kafe mereka lebih bagus dari kita kan kayak gitu. Misalnya kita bawanya udah sebut brand lah ya, tempat-tempat yang top nongkrong kayak gitu. Nah, sebenarnya kita banyak sekali potensi-potensi seperti tempat budaya, tempat lain-lain kayak gitu. Dan juga produk lokal kita juga banyak yang diekspor. Kayak lidah buaya kita terbaik di dunia kayak gitu kan. Bener Bang. Nah, bener. Selama ini belum tahu. Selama ini kalau saya pribadi, saya tuh nggak tahu ternyata Pontianak itu tuh sekaya itu gitu. Nah, permasalahannya adalah waktu itu pas abang juga ke luar negeri, ternyata tuh orang luar negeri tuh, wah Indonesia tuh kayak gini ya, bagus sekali. Tetapi permasalahannya adalah bukan orang luar negeri tidak tahu Indonesia, tapi kenapa orang Indonesia tidak kenal orang Indonesia dengan tempat Indonesia itu sendiri kayak gitu. Karena kurang tertarik dan kurang informasi kali. Nah, oleh karena itu Papon.id hadir untuk mempromosikan pariwisata dan produk lokal. Gimana caranya adalah kita menumbuhkan rasa bangga dan antusiasme teman-teman untuk pelajari hal tersebut. Dengan cara apa? Dengan permainan sama teknologi digital. Karena yang paling dekat dengan teman-teman sekarang adalah game dan juga teknologi digital kan, apalagi sekarang pandemi COVID-19. Berdasarkan riset dari global, peningkatan install game di dunia pas pandemi COVID-19 meningkat 72% kayak gitu. Jadi sebenarnya industri yang naik-naik banget adalah game dan juga startup ataupun teknologi digital kayak gitu. Tapi ya memang ya
Sebenarnya menurut saya Papon ini agak unik sih karena dia game kan, mengenalkannya dari game, karena rata-rata kan biasanya tuh dari video, dokumentasi gitu-gitu. Jadi menurut saya kalau game tuh lebih ngena nggak sih ke anak muda? Nah, iya, jadi sebenarnya promosi secara tidak langsung lah. Kalau biasanya video kan kita langsung promosi langsung nih. Kita ada tempat ini kayak gitu. Oh, orang udah kegambar nih mau datang ke sana. Tapi kalau gamenya secara tidak langsung. Jadi abang juga dapat idenya karena abang dari dulu kecil suka main game. Main game. Terus karena hal tersebut abang suka sekali dengan negara Jepang, budaya-budayanya, belajar melalui game ataupun kartun kayak gitu. Oh, jadi harapannya nanti dengan adanya Papon, walaupun ini bukan walaupun sih, kayak dengan ada game ini kita jadi lebih tertarik sama budaya kita sendiri. Iya benar. Kita setiap orang bisa menjadi promotor pariwisata di daerah masing-masing. Kayak gitu. Betul. Tapi Bang, tantangannya apa sih? Kan Papon ini baru kan. Tantangannya apa sih buat Abang sebagai CEO kan? Dalam mengenalkan Papon ini ke masyarakat atau dalam membangun Papon deh gitu. Oke. Nah, kalau untuk rintangannya adalah karena kita ngebawa sesuatu yang baru kan ya. Nah, kalau game developer juga di Pontianak juga sangat awam kayak gitu. Cukup bisa dihitung jari lah teman-teman yang bisa coding game kayak gitu. Ada sih beberapa, tapi cuman yang kayak iseng-iseng. Tapi yang benar-benar fokusnya bisa dihitung jari kayak gitu. Jadi sumber daya untuk ngelola gamenya juga kita agak kesulitan. Dan juga karena untuk memperkenalkan ke masyarakat awam juga, karena kan tidak pernah nih yang promosi pariwisata ataupun segala macam lewat game. Orang tuh banyak skeptis, emangnya bisa, apa tuh kayak gitu. Nah, jadi tuh memang struggling kita adalah mempromosikan hal tersebut kayak gitu. Nah, kalau untuk lain-lainnya mungkin ya kayak struggle teman-teman startup lain sih. Kayak funding, duit, segala macam, terus sistem, karena kan anak-anak baru ngelola startup kan nggak tahu sistem perusahaan itu seperti apa. Lain cerita kalau dia daftar di suatu instansi yang udah ada sistemnya, dia tinggal jalan atau datang ke tempat perusahaan, jalanin job desk selesai kayak gitu. Tapi kalau kamu ngebuat startup kan, kamu harus ngebuat sistemnya juga, buat kontrak, ngurusin legal, ngurusin ini, ngurusin itu, jadi banyak banget. Itu belajarnya di mana sih Bang? Bikin kayak gitu? Awal-awal tuh kan abang otodidak, karena abang juga kan teknologi kan, abang nggak ngerti ngatur bisnis model tuh gimana, finance itu gimana, accounting itu gimana, terus ada hukumnya juga. Oh ada ya? Karena kan nanti kita ngerilis aplikasi, mungkin kita sudut pandang informatika kan, abang kan informatika, ya udah rilis ya kayak gitu kan. Nah sebenarnya kita harus juga udah urus legalnya juga, kita harus urus hak ciptanya kita, mereknya kita. Nah itu semuanya berbeda-beda tuh. Kalau merek tuh untuk ngurus nama, nah itu merek. Nah kalau aplikasi biasanya haki, nah itu beda-beda lagi. Haki itu hak Kekayaan intelektual. Nah kayak gitu. Nah banyak sekali, misalnya kalian ngeluarin karakter nih, satu karakter kalian harus daftarin, satu karakter daftarin. Jadi itu tidak sesimpel yang mungkin orang dari luar lihat gitu. Mungkin itu pelajaran abang sebagai informatika juga sih. Setahu sih kalau saya kira kalau udah rilis ya rilis aja, nggak perlu kalau setiap karakter harus ada hak ciptanya gitu-gitu. Nah itu kayak udah dicop punya kita karena kita udah rilis duluan. Tapi itu salah. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang udah daftarkan hak cipta dulu nih dengan atas nama Papon, walaupun kita udah rilis duluan, kita yang tetap salah di mata hukum kayak gitu. Nah di mana belajarnya abang kemarin tuh karena lomba itu abang dikasih pelatihan kan. Pelatihan itu kemarin Jakarta Bandung sekitar sebulanan. Terus habis itu tetap di tracking lewat virtual. Habis itu abang daftar di inkubator bisnis teknologi Untan. Yang sekarang bang udah jadi tenannya. Jadi setiap minggu kita ada pelatihan setiap 2 minggu sekali gitu. Jadi ada yang ngajarin tentang banyak yang tadi abang bilangin gitu. Abang juga belum bilang abang nih paham sekali, tapi perlahan-lahan tuh udah diajarin sama inkubator bisnis teknologi Untan kayak gitu. Itu mungkin bagi yang nonton yang mau bangun startup tuh bisa diingat inkubator bisnis Untan. Ya sekarang juga lagi ada pembukaan bisnis competition juga. Jadi teman-teman mungkin dari informatika atau dari Untan mau daftar, bisa langsung daftar ke inkubator bisnis teknologi Untan. Khususnya mahasiswa informatika Untan sih, biar makin mantap gitu kan. Nah ini kan kita lagi pandemi Bang. Ya. Semua kan susah, startup manapun susah. Bahkan udah ada yang gulung tikar. Nah, gimana sih cara abang sebagai CEO untuk mempertahankan Papon ini di tengah-tengah pandemi? Oke. Nah, kalau untuk mempertahankan di masa pandemi sebenarnya ini sih agak tricky juga.
Biasanya kan abang ngantor di ini kan, di coworking space BT Untan yang di lantai 2 perpus. Nah, kita udah terbiasa nih kerja langsung bersama-sama dari pagi sampai sore. Tapi pasti pandemi kan kita nggak bisa ini kan, nggak bisa ketemu langsung. Nah, itu semua job desk tuh langsung hilang gitu, kayak melayang gitu, kayak lupa itu ada job desk kan. Nah, memang mungkin permasalahannya sama dengan teman-teman lain juga, mungkin dari semua orang juga merasakan hal sama kan. Nah, pas di situ kita cari nih apa sih ilmu-ilmu yang diterapin orang-orang di luar negeri, kayak di perusahaan-perusahaan lain kayak gitu. Jadi kita sebagai CEO ataupun founder kita harus tetap agile gitu. Kalau ada sebuah permasalahan, kita harus cari solusinya apa gitu. Nah, waktu itu tuh abang nonton webinar dari startup di Jakarta. Dia tuh implementasi namanya full remote workplace. Bedanya sama work from home adalah kita tuh udah 100% kerjanya lewat virtual. Tapi bedanya adalah kalau work from home kan kita kayak ngebawa culture kerja kita secara fisikal ke virtual kan. Nah, tapi kalau full remote workplace adalah kita ngebuat suatu culture kerja yang cocok untuk virtual kayak gitu. Jadi sampai sekarang walaupun pandemi udah selesai segala macam, kita kerjanya semua lewat virtual kayak gitu. Tadi yang abang ada bilang tadi ke culture apa tadi? Kerja fisikal. Itu gimana sih maksudnya? Kalau untuk gimananya adalah contohnya gini, kalau kamu kerja fisikal kan kalian jam 9 sampai jam 3 balik kan. Kalian tatap muka terus. Nah, kalau WFH tuh biasanya orang tuh juga ini kerja tapi mandang kamera juga kan selama 9 sampai jam 3. Ada waktunya kayak gitu. Tapi kalau ya abang implementasi sekarang mungkin payah jemputnya kepanjangan kan. Nah, dia tuh Tadi saya juga lupa namanya. Nah, jadi itu adalah berorientasi sama target. Contohnya, Safi punya target 1. Yang penting dia ngerjain target dan selesai targetnya dan dilaporin hari itu, udah terserah dia mau kerjanya subuh, malam. Jadi sesuaikan sama waktu kerja kamu juga kayak gitu. Juga sesuaikan sama ini kali ya. Kalau di rumah kan biasanya tuh ada hal-hal yang tidak terduga. Nah, itu permasalahannya WFA. Kalau kamu di rumah, kalau kamu kerja di kantor, tidak ada yang ganggu. Kalau di rumah ada yang disuruh nyuci lah, ada yang disuruh inilah, terus kita tiba-tiba ngantuk karena ada tempat tidur. Gitu bang. Itu adalah sebenarnya permasalahan WFA kayak gitu. Contohnya pas kita mahasiswa nih kan saya belum kerja kan. Jadi contohnya saya mahasiswa, saya kuliah dari rumah. Terkadang tuh kalau saya lagi kuliah ada panggilan dari bawah, Vira nyapu gitu kan. Nah, iya. Nah, itu sebenarnya yang masih sangat-sangat mengganggu gitu. Nah, itu sih memang cara itu digunakan startup-startup di luar negeri untuk nge-tackle permasalahan WFH itu. Karena tuh kerja di rumah sama kerja di kantor tuh beda. Budayanya beda. Yang udah implementasi ini setahu abang Twitter udah implementasi ini kayak gitu. Gitu. Nah, Bang, menurut Bang Dimas nih kan, skill apa sih yang perlu kita punya dalam membangun startup? Kita tuh dasarnya harus ada apa sih? Kalau skill sebenarnya agile sih. Jadi agile tuh apa? Kayak kamu kalau ada permasalahan cepat geraknya, cepat mencari solusinya. Karena itu sebenarnya dasar dari founder startup sih. Kamu tuh bakal gagal setiap harinya gitu. Kamu kerja ini ternyata nggak cocok, kamu pindah lagi dan kamu tuh harus tahan banting gitu. Kalau untuk skill-skill lainnya ya tinggal belajar kayak gitu. Karena kalau kamu punya dasar itu, kamu bisa belajar semuanya gitu. Karena kamu gagal di bagian ini, kamu belajar, kamu bisa bangkit lagi kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk CEO lah ya atau founder-founder lainnya, skill ataupun mindset yang paling harus ditanam di diri kita adalah agile sih kayak gitu. Oh iya. Nah kan saya kan mahasiswa informatika kan. Ilmu apa sih di skup saya nih di informatika yang bisa diimplementasikan ke startup atau dalam membangun startup? Oke, nah kalau kita jujur-jujuran mungkin teman-teman di sini kalau kerja ataupun belajar di kuliah kayak acuh ndak acuh kan. Aku implementasi apalah ya untuk ini paling cuma untuk kuliah dan nilai segala macam. Itu benar. Setelah pas abang lulus ternyata tuh kayak ini sih udah abang belajar tapi tuh ada beberapa mungkin yang abang ndak benar-benar belajar kayak gitu. Bahkan setelah abang lulus abang baru belajar itu. Padahal pas di kuliah kita bisa belajar hal tersebut kan. Nah contoh ilmunya tuh yang kalian gunain di skripsi. Nah pas di skripsi itu benar-benar kayak kamu ngebuat startup kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh pas abang ngelihat
apa purpose orang di informatika nih, itu tuh idenya bisa jadi startup semua kayak gitu. Kalau memang diseriusin. Nah, kalau di kuliah kan kalau skripsi cuman misalnya sampai segini. Tapi kalau di startup, misalnya kalian kan mau ada latar belakang masalah. Nah, itu memang sangat detail lagi kalian pelajari dengan behavior orang-orangnya segala macam. Terus bagaimana cara kamu struktur organisasi dari software itu sendiri. Kan ada tuh pelajarannya tuh. Kayak ngebuat DB-nya, buat diagramnya segala macam. Nah, sebagai founder yang perlu kalian tahu adalah merancang hal tersebut kayak gitu. Jadi kalau kalian mau ngebuat aplikasi, kalian tuh udah ngerancang, nggak cuman aku pengen buat aplikasi kayak Gojek. Cuman kayak gitu. Seorang CEO ataupun founder harus tahu secara detail apa yang benar mau dilakuin. Dan ilmu-ilmu yang kayak di informatika tuh sangat berguna kayak gitu. Kalau benar-benar kalau kalian pengen terjun ke startup yang teknologi kayak gitu. Mungkin juga harus peka sama keadaan lingkungan kan, kayak harus lihat mana sih yang dibutuhkan pada saat ini, ya nggak sih Bang? Iya bener. Nah itu adalah tahapan dari validasi permasalahan. Contohnya Safi ya namanya. Iya Safi. Nah kalau misalnya kita tuh merasa kalau kadang kan kita sebagai founder ngerasa permasalahan sama. Contohnya masalah Gojek lah. Aku mau ke Untan jauh, jadi kayaknya harus pakai motor lah. Nah, kita tuh harus validasi lagi apakah yang punya permasalahan itu cuman kita berlima atau semua orang di Indonesia kayak gitu. Jadi kita riset, kamu ngerasa permasalahan yang sama nggak? Enggak kayak gitu. Kalau ternyata cuman kita yang ngerasa permasalahannya nggak ada yang beli atau menggunakan produk kita kayak gitu. Berarti memang harus tahu masalahnya apa, benar-benar dibutuhkan apa enggak, dan yang penting harus riset sih ya. Iya benar. Nah, terus nih Bang, menurut Abang faktor penting apa sih dari startup ini hingga bisa bertahan? Kalau faktor penting adalah sustainability-nya sih dari perancangan dari awalnya. Kan kalau kita dari awal kita udah susun nih, contohnya visi misi segala macam, tapi yang paling penting adalah financial stability sih. Walaupun visi kamu bagus segala macam, tapi finansialnya tidak bagus, bakal jelek sih kayak gitu. Nah biasanya kalau startup kan dari 1 tahun sampai 3 tahun pertama tuh memang agak minus, tapi itu memang ada forecastingnya yang bagus sesuai sama rencana. Contohnya 1 tahun pertama duitnya sekarat lah, tapi user kamu tuh udah banyak. Nah dengan hal tersebut kamu bisa tahu nih, oh ternyata user kamu nih bisa jadiin duit kayak gitu di tahun kedua. Nah ya nggak semata-mata di tahun pertama harus ada duit sih, tapi bagaimana forecasting dan financial ataupun planning kamu dari segala aspek kayak gitu. Forecasting tadi tuh ya, itu penting sih ya memang. Lanjut Bang, kan terkadang kita nih kalau ngejalanin sesuatu suka tiba-tiba hilang motivasi kan. Nah, buat Abang pribadi, apa sih yang memotivasi Abang buat terus lanjut mengembangkan Papon? Nah, kalau untuk motivasinya adalah karena Abang ini adalah seorang yang suka pariwisata kan. Sebenarnya ini juga align sama cerita kenapa Papon ini terbentuk. Karena dulunya Abang suka pariwisata dan jalan-jalan keluar kota dan yang bagus-bagus di post di Instagram. Dan Abang juga kemarin dapat pertukaran pemuda ke Turki. Pas Abang promosikan ternyata tuh Abang tuh ngerasa ini sih kayak terpukul sekali sih, kayak kok semua orang tuh suka sama Indonesia tapi aku tuh nggak bisa promosikan dengan baik kayak gitu. Kalau hal ini bisa diselesaikan ataupun masalah ini terselesaikan, pasti potensi-potensi yang ada di kota Pontianak ataupun di Indonesia bakalan naik banget kayak gitu. Dan itu juga ngebuat aku selalu bertahan kalau pariwisata kita tuh tetap bisa dipromosikan dengan baik, karena banyak sekali potensi yang belum kita promosiin gitu. Peluang-peluangnya. Pariwisata yang tidak dipromosikan dengan baik tuh sayang sih, soalnya kan soalnya kan bisa jadi lapangan kerja buat masyarakat kan. Karena itu juga ngedukung banyak aspek kan. Contoh kalau pariwisata banyak datang, toko-toko ataupun restoran banyak yang ngunjungin, terus banyak yang kenal juga, terus bisa dijadiin misal contoh TV datang ke sana segala macam. Nah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kesiapan warganya sih dengan kedatangan hal tersebut. Kenapa Papon ini tidak langsung menyasar ke orang-orang luar negeri? Takutnya pas orang luar negeri datang, orang warga Pontianak yang tidak siap. Contohnya tiba-tiba orang warga luar negeri datang, ini di mana ya kayak gitu. Semuanya bilang nggak tahu. Nah, bingung lah kan orang luar negeri atau luar kota kan ke sini kayak gitu.
Nah, nih Bang, kan saya baru download nih Papon nih. Kayaknya boleh kali kita coba dulu ya. Oke, boleh. Coba, bentar. Udah nih, saya sekarang udah buka nih Bang. Pertama nih, choose your language. Oh, berarti ada 2 bahasa ya? Nah, jadi walaupun target abang memang khusus untuk promosi ke orang Pontianak ataupun orang Indonesia, tapi juga tersedia untuk orang luar negeri yang mungkin ada kepo-kepo sedikit lah. Jadi kayak optional aja kayak gitu. Oh gitu. Jadi bisa dimainin buat turis-turis mancanegara dong ya? Iya benar. Nah di situ juga karakter yang ada di sana kan ada orang hutan. Jadi itu sebenarnya kenapa abang promosikan hal tersebut karena orang tuh udah tahu kalau kanguru tuh dari Australia, panda dari Cina, tapi nggak pada banyak yang belum tahu kalau orang hutan tuh dari Kalimantan kayak gitu. Jadi mau dijadikan ikon juga untuk pariwisata kita kayak gitu. Lagi fokus bagaimana orang-orang di Pontianak kenal dengan karakter ini dulu sih kayak gitu. Justru malah orang Pontianak bisa jadi belum tahu kalau orang hutan ini sebenarnya ikon Pontianak. Ini ada nih orang. Oh, ada fakta-fakta gitu ya? Ya Ini orang hutan adalah salah satu hewan khas Indonesia. Terus mulai perjalanan. Nah kalau idenya terinspirasi dari kukiran sih, kalau nggak Flappy Bird segala macam kayak gitu. Karena abang tuh dulu suka main-main yang kayak klasik yang nggak perlu habisin banyak waktu abang. Jadi kayak game yang untuk nge-killing time aja sih. Abang mikirnya gimana sih kalau karakter dan latar belakangnya semua dari kota Pontianak kayak gitu. Justru malah game-game yang ringan kayak gitu yang lebih sering dimain sih kalau menurut saya kan. Nah kalau game-game berat kayak PUBG atau Free Fire kan memang game yang memang harus kita fokus ke sana kan. Harus mikir lah. Harus mikir. Saya memang kebetulan saya memang kurang suka game yang bikin saya mikir. Nah, ini kita start. Ini ada 2 mode Bang, story mode sama free mode. Kalau 2 modenya itu ada story itu kayak ada ceritanya dulu di awal, terus perjalanannya fokus ke tempat pariwisata yang ada di Pontianak. Kemarin abang survei ke luar negeri sama ke dalam negeri juga ada 6 tempat pariwisata yang mereka paling suka. Di situ ada Jalan Gajah Mada, Rumah Radang, dan lain-lainnya gitu. Terus kalau free mode yang kayak main yang kayak biasa sih. Jadi yang nggak ada gitu. yang nggak ada skornya, nggak ada batasannya. Mungkin saya coba story mode kali ya. Boleh. Biar kita bisa lihat ada icon apa aja sih di Pontianak. Oh, dia ada 1, 2, 3, 4. Ini apa Bang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Nah, 1 tuh Rumah Radang, 2 Gajah Mada, 3 Taman Alun Kapuas, Istana Kadaria, Aloe Vera Center, sama Tugu Katulistiwa. Oh iya, memang tempat-tempat wisatanya Pontianak ya. Rumah Radang merupakan rumah panjang yang menjadi rumah adat bagi suku Dayak yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Oh, jadi sekali main sekaligus menambah wawasan ya? Iya, benar. Ya lagi loading. Aduh. Aduh lucu. Nah, itu dapurnya juga dari anak-anak informatika di sini. Oh. Ya. Oh, kayaknya saya kenal deh. Ya. Dari suaranya saya nggak asing. Iya, nggak asing kan. Oh, ada burung enggang ya? Jadi kita ada 3 karakter, Rangko, Bujang, sama Papon. Kalau Rangko itu kan burung enggang gading, kalau Bujang tuh anak bayi di Pontianak yang suka makan, karena Pontianak kan kota kuliner. Jadi dia yang kayak nge-guide Papon untuk jalan-jalan di kota Pontianak. Jadi nanti ada di sini nih. Ada, bisa dipilih karakternya juga. Jadi ada 3 pilihan karakter. Aku ingin menjadi kota Pontianak dan memperkenalkannya ke semua orang. Oh, mulia sekali ya. Oke, mungkin bisa kita skip untuk ini karena mungkin kepanjangan dia ngobrol. Oke, benar. Lumayan. Ada yang harus dihindari nggak Bang? Ya, itu ada dia lagi duduk ataupun terbang, jangan ditabrak temannya. Oh, daunnya? Daun. Oh, itu pisang srikaya. Pisang srikaya. Iya. Nah, jadi nanti ngumpulin itu, kalau udah bisa jawab dapat poin tambahan. Oh, ini ada festival gawak Dayak 3 kali setahun. Salah kali, saya nggak tahu. Nah, kalau benar dapat skor tambahan dan bisa lebih laju skornya jalan. Oh, gitu. Saya coba terbang. Nah, nanti kalau koinnya udah banyak segala macam bisa beliin baju Papon dan juga karakternya kayak gitu. Oh, itu nukarkannya gimana Bang? Ada di toko, di home-nya ada. Menarik ya. Sekaligus main, sekaligus nambah wawasan. Serambi Rumah Radang tidak dapat digunakan untuk menyebut tamu. Serambi salah. Nah,
lumayan balak lah ya tentang Pontianaknya ya. Lumayan lah, pro lah saya deh. Udah seberapa jauh tuh progresnya tuh? Lihatnya di mana? Di atas. Yang mana? Nah, udah menang. Oh benar. Langsung stage selanjutnya. Nah, kalau ke home itu bisa beli toko, coba kelihat ke home. Home ya. Iya. Beranda. Iya, beranda. Nah, itu ada toko tuh di sebelah kanan start game. Sebelah kanan yang mana? Ini. Oh ini. Oh iya. Nah, itu bisa di next di karakternya. Itu ada baju Melayu, baju Dayak, Rangko sama Bujang. Jadi bisa ganti baju dan karakternya kayak gitu. Seru ya. Lucu. Oh ini ada bujang nih ya. Iya. Nah, terus kita bisa silang. Nah, di paling kanan tuh ada pariwisata. Yang ini. Nah, di situ kalau mau tahu informasi lebih lanjut bisa cek di situ tentang tempat pariwisata kita. Kalau Oh ini ada Tugu Katulistiwa ya. kalau klik cari lebih lanjut ke website, jangan dibuka deh. Nanti terkeluar. Oke. Baik, di sini ada Kadriah, ada alun-alun Kapuas Pontianak. Terus ada ini apa nih? Aloe Vera Center Oh, Aloe Vera Center di mana ya? di 28 Oktober. Oh, tuh orang Pontianak tapi kita nggak tahu. Ini penting sih, Ya. soalnya kalau kita sendiri nggak tahu apa yang kita punya di sini, gimana kita bisa mengenalkan keluar? Nah, gimana contoh kalau misalnya orang luar kota datang, terus kita bingung kan, apa sih yang bagus di kota Pontianak? Kita cuma bilang contoh, yang ini bagus ya, contohnya kopi, nah itu bagus. Tapi masa kita terus-terusan bilang kopi aja, padahal kita banyak sekali potensi kan kayak gitu. Itu sebenarnya yang menjadi permasalahan saya kemarin waktu sepupu saya datang ke sini. Saya tuh bingung, saya mau bawa dia kemana ya? Kan? Iya. Jadi yang saya ujung-ujungnya saya bawanya ke warung kopi lagi, karena memang cuma tahu itu. Nanti orang luar taunya cuman Pontianak cuman punya kopi kan. Kayak gitu. Ini boleh Nggak salah sih kopi, tapi memang bagus kopi. Tapi kita sebenarnya pasti banyak yang lain kayak gitu. Sebenarnya Pontianak tuh kaya, cuman kita aja yang nggak mau tahu dan belum tahu. Ini boleh sih yang di rumah cobain ini, Iya. biar makin menambah wawasan deh. Nah, ini kedepannya bakal go nasional nggak? Ini kan baru Pontianak kan? Nah, Kedepannya memang targetnya adalah di 1 sampai 3 tahun ini kita ngecek apakah ini berhasil atau enggak. Memang kita targetnya enggak cuman Pontianak, tapi akan melebar ke Kalimantan, habis itu baru ke satu Indonesia dalam 3 tahun ini. Ya. Semoga lancar aja ya Bang. Ya, Semoga amin. dipermudah. Apalagi lagi pandemi. Saya ini selama pandemi ini gimana ya ngelihat orang-orang tuh pada stuck gitu loh. Jadi saya kasihan sebenarnya. Tapi moga aja lancar ya Bang ya. Amin. Nah tadi di awal kita udah nyinggung masalah giveaway Bang. Ya benar. Jadi giveaway ini ada 3 pertanyaan buat orang yang beruntung, dan pertanyaan ini dari Abang. Jadi dipersilakan buat Abang memberikan pertanyaan ke yang di rumah. Oke, ini berarti 3 pertanyaannya. 3 pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama, apa yang dipromosikan oleh Papon? Oke. Ini Sip, langsung boleh. pertanyaan kedua ya. Langsung pertanyaan kedua dan ketiga boleh. Kalau pertanyaan kedua, Papon itu hewan apa? Yang ketiga, sebutkan 3 nama karakter di Papon di Explorer, di gamenya Papon. Kalau tadi merhatikan sih, jawabannya ada semuanya. Iya. Kalau yang di rumah memperhatikan. Iya, amin. Nih saya mau bacain rule giveaway-nya, sama masih seperti yang kemarin-kemarin. Bentar saya scroll dulu. Aduh saya tuh nggak hafal sebenarnya sama rule-nya. Nah jadi giveaway ini boleh diikuti oleh siapa saja. Dan peserta giveaway ini wajib like video ini dan subscribe ke channel Informatika Untan. Lalu jawaban ditulis di kolom komentar dan ini harus benar. Kalau setengah benar nggak boleh Bang. Oke. Terus jawaban boleh diisikan berulang-ulang. Semakin banyak yang isi berarti semakin besar peluang kali menangnya. Lalu satu akun hanya bisa menang 1 kali dalam seri podcast ngos-ngosan ini. Lalu pemenang akan diundi secara acak dan pemenang akan diumumkan di Instagram @himefuntan
dan Facebook Informatika Untan 7 hari setelah video tayang. Oh ya, belum bilang nominal giveaway-nya. Jadi giveaway kali ini lebih besar daripada yang kemarin. Jadi ini giveaway-nya sebesar 100.000 untuk 4 orang yang beruntung. Jadi lumayan lah ya, bisa buat beli kuota. Nah, abang mau tambahin juga nih. Nah, kalau untuk di Papon juga kita ada kode hadiah. Nah, jadi kalau kalian masukin kode hadiah ini di game Papon The Explorer, kalian akan dapatin koin tambahan. Jadi kalian bisa langsung beliin karakter ataupun baju di Papon. Kode itu dapetnya di mana? Nah, kodenya Papon ID. Gak usah di caps lock semua, gak usah kasih tanda-tanda apa-apa, disambung semua Papon ID, masukin di gamenya, dan kalian akan dapetin duit lebih banyak di game Papon The Explorer. Untuk teman-teman yang nonton di podcast ngos-ngosan. Oke. Tuh diingat ya. Itu penting loh itu buat nambah-nambah. Ini Bang, kita punya kenang-kenangan sebagai bentuk apa ya ini ya namanya ya? Apresiasi deh buat Abang yang udah mengisi Oke, terima kasih ini. banyak. Baik. Ya. Kayaknya sekian dulu ya Bang. Ya. Podcast kita kali ini. Kalau ada yang salah tolong dimaafkan, toh kita juga manusia. Abang juga minta maaf kalau ada salah, dan terima kasih juga udah ngundangin Abang ke sini dan juga bisa promosi papon.id ke teman-teman HMIF dan di ngos-ngosan. Oke. Sekian dulu ngos-ngosan kali ini, sampai jumpa di ngos-ngosan selanjutnya. Dadah. You decide if you're ever gonna